Demokrasi ekonomi yang genuine itu sesungguhnya adalah yang memungkinkan setiap orang loh ya, setiap orang untuk turut berpartisipasi dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsinya. Jadi bukan dikuasai oleh segelintir orang. Nah, konsep itu terjemahannya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Jawaban kesehariannya seperti apa? Konsep dan praktek kesehariannya itu bentuknya ya koperasi itu tadi. Koperasi itu juga saya suka dengan konsep koperasi ini karena azasnya dia subsidiarity. Subsidiarity itu artinya apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh individu bisa dikerjakan bersama-sama melalui koperasi, sehingga orang-orang individu ini menjadi semakin kuat karena adanya koperasi. Bukan seperti sekarang ini, usaha mikro yang itu ternyata adalah 99,3% dari total jumlah pelaku usaha kita yang dikatakan oleh Kemenkop itu jumlahnya sampai 63 juta atau berapa itu. Lalu itu dibangga-banggakan. Itu bahaya itu. Konsep usaha mikro kecil-kecil semakin banyak seperti itu menandakan kalau irregulate, negara ini tidak hadir untuk memberikan regulasi. Orang dibiarkan semena-mena untuk menyaingi tetangganya. Coba lihat di kampung-kampung itu. Orang sudah berdarah-darah. Ini kan berarti irregulate. Negara ini tidak bisa mengatur. Akhirnya yang kecil-kecil bersaing sampai berdarah-darah, yang besar di atas tadi membangun duopoli atau perselingkuhan. Lengkap sudah ini sebagai bangsa untuk menjadi negara yang menjadi ultra liberal kapitalis, yang itu bertentangan dengan konstitusi. Dan celakanya anak-anak muda ini tidak menganggap ini masalah, malah cita-citanya ingin menjadi elit kaya seperti itu, walaupun obsesif, walaupun itu tidak akan menjadi kenyataan. Karena dari 1000 itu yang berhasil hanya 1. Ini hidup sistem ekonomi seperti inilah yang dipertanggungjawabkan kepada pendiri Republik Indonesia. Nggak bisa. Bung Hatta sama Bung Karno akan menangis. Bung Hatta mengatakan, lebih baik bangsa ini ditenggelamkan saja ke dasar lautan kalau hanya jadi bayang-bayang dari bangsa lain. Dan itu kenyataan sekarang. Kita sudah menjadi bayang-bayang dari bangsa dan negara lain. Kenapa? Karena konsep demokrasi ekonominya tidak berjalan. Amerika loh yang kita tuduh kapitalis, di sana punya undang-undang ESOP, kepemilikan saham buruh. Kemudian layanan-layanan publik seperti rumah sakit, PLN-nya atau perlistrikannya dan sebagainya itu dimiliki oleh masyarakat, oleh konsumennya melalui sistem koperasi. Di Indonesia semua dikuasai oleh kreditor walaupun itu masih BUMN. BUMN jadi konsep sapi perahan, elit. So, koperasi hanya dikenal sama masyarakat sebagai usaha simpan pinjam. Ini kan kacau nih. Koperasinya itu sebetulnya siapa yang membuat tidak berkembang di Indonesia? Adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah, government is creator and destroyer. Kenapa? Karena pemerintah itu berperilaku bukan memberikan dukungan sesuai dengan genuine dari naturnya koperasi atau alamiahnya bisnis koperasi. Itu berarti dia berperilaku sebagai creator and destroyer sekaligus. Maka dari itu ada anekdotnya yang sering diulang oleh senior-senior saya. Dulu Pak Radius Prawiro pergi ke Belanda, itu tanya sama pengurus koperasi yang berkembang pesat di sana. Itu Flora Coop itu koperasi bunga itu. Dia bertanya, kenapa koperasi kok berkembang pesat di sini ya? Menteri Muda Radius Prawiro dijawab oleh para pengurus koperasi di Belanda, dia katakan karena di sini itu tidak ada menteri koperasi. Mungkin beliau pulang pusing, mungkin sempat berpikir juga apakah Kementerian Koperasi lebih baik dibubarkan saja.